Legend of the Great Sage. Chapter 421. Ini adalah kota kecil yang berjarak 250 km dari prefektur Clear River. Itu disebut kota kecil, tetapi populasinya masih beberapa puluh ribu. Sejauh mata memandang, yang ada hanya segunung mayat dan lautan darah. Darah merah membasahi tanah, mengubahnya menjadi hitam sebelum dibekukan pada musim dingin. Itu lengket dan licin. Dengan setiap langkah yang diambil Li Qingshan, dia akan membuat khawatir banyak burung gagak dan berbagai burung pemakan bangkai yang tidak dikenal. Namun, yang lebih aneh lagi adalah tidak ada tanda-tanda musuh menyerang tempat ini. Seorang perempuan yang mengenakan celemek dan memegang parang, menancapkan parangnya dengan kejam ke kepala seorang laki-laki. Pada saat yang sama, pria itu membalas tepat sebelum kematiannya, meremukkan tenggorokannya. Ekspresinya sebelum kematiannya benar-benar geram, seperti sedang menghadapi musuh bebuyutannya. Dari tempat mereka berdiri, mereka seharusnya sudah menjadi suami istri. Wanita yang berbudi luhur seharusnya sudah selesai memasak dan memanggil pria untuk makan. Seorang prajurit biasa dengan tombak menusuk dada seorang perwira militer lapis baja. Pada saat yang sama, 3 tombak menusuknya. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, seolah-olah mereka adalah tentara yang bertanggung jawab mempertahankan kota. Sekarang, mereka telah menjadi tumpukan mayat sedingin es. Mereka telah melupakan tanggung jawab mereka dan saling membunuh. Seorang anak yang disanggul menggunakan tali rami sebagai ikat pinggang di leher anak lain di sampingnya. Kepalanya terjatuh karena bola logam yang awalnya merupakan mainan di tangannya. Wajahnya yang mati dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh yang bukan milik seorang anak kecil. Bola logam berlumuran darah itu menggelinding ke satu sisi. Ini awalnya adalah permainan biasa antar teman. Istri membunuh suami, tentara membunuh komandan, teman membunuh pasangan. Sepertinya orang-orang di kota menjadi gila bersama-sama, melancarkan serangan putus asa terhadap orang-orang di sekitar mereka dalam upaya untuk menyeret mereka ke bawah. Li Qingshan samar-samar bisa menebak siapa yang melakukan ini. Dia mengepalkan tangannya saat ekspresinya menjadi agak jelek. Aku pikir kamu akan menyukainya. Untungnya, ini musim dingin. Jika saat itu musim panas, itu akan jauh lebih menghibur. Qian Rongxi berjalan dari belakang. Apakah tidak ada yang berbuat apa-apa? Awalnya memang ada, tapi setelah dibunuh beberapa kali, mereka semua mendapat pelajaran. Siapa yang akan mengorbankan dirinya untuk manusia yang tidak berbeda dengan semut? Oh benar, ada beberapa waktu lalu. Guru satu pikiran datang untuk membebaskan masa dari penderitaan. Dia menantang iblis batu, tapi dia kalah. Petik 2. Iblis batu. Li Qingshan menegaskan dalam hatinya bahwa tidak ada kesalahan. Inilah kekuatan batu pembantaian. Strong Stone telah tiba di sini. Dia melepaskan kemampuan bawaannya, menyebabkan semua orang menjadi gila dan mati. Untuk monster seperti dia, membantai seluruh kota bukanlah tugas yang sulit. Selama Li Qingshan mau, dia juga bisa menyebabkan gempa besar di sini dan mengubah seluruh kota menjadi reruntuhan. Kamu masih belum tahu. Sekarang, iblis-iblis itu berada di bawah komando iblis batu dan iblis darah. Mereka adalah iblis jahat yang telah membantai banyak kota. Kota-kota yang dibantai oleh iblis batu adalah seperti ini, sedangkan kota-kota yang dibantai oleh iblis darah dipenuhi dengan mayat tanpa setetes darah pun di tubuh mereka. Entah itu 100 aliran pemikiran atau pembunuh iblis. Tidak banyak yang bisa melawan mereka. Petik 2. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Apa yang perlu diselidiki di sini? Petik 2. Kumpulkan mayatnya. Kumpulkan mayatnya. Ini pekerjaan yang bagus, saya bisa melihatnya. Hua Sengzan menjagamu dengan baik. Lihat. Apa itu? Qian Rongxi menunjuk ke depan. Di bawah matahari terbenam, sesosok tubuh yang bergoyang berdiri. Seorang yang selamat. Jantung Li Qingshan berdetak kencang, tapi dia langsung menolak gagasan ini. Sosok itu adalah seorang petani kekar. Matanya putih, dan taringnya menonjol. Tubuhnya telah berubah menjadi hijau, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura mayat. Tiba-tiba, dia menoleh dan mengunci jejak aura orang hidup. Dia meraung dan menerkam Li Qingshan. Sebuah gerobak kayu menghalangi jalannya, tapi dia menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ini adalah zombie. Li Qingshan tiba-tiba mengerti. Qian Rongxi berlari ke depan, dan lingkaran perunggu terlepas dari tangannya. Dia menghantamkannya ke kepala zombie, dan zombie itu menghilang. Lingkaran perunggu itu menyala dan kembali ke tangannya. Ada noda darah samar di atasnya, dan hampir menutupi seluruh lingkaran itu. Orang mati memiliki kebencian yang besar. Dengan sedikit perbaikan, mereka dapat diubah menjadi prajurit mayat yang dapat menyerang garis musuh. Kualitas prajurit mayat yang diproduksi di kota-kota yang dibantai oleh iblis batu sangat bagus. Aura pembunuh mereka bertahan lama, dan mereka bahkan bisa berubah menjadi zombie dan disempurnakan menjadi jenderal mayat, kata Qian Rongxi sambil tersenyum manis. Satu demi satu, mayat-mayat itu merangkak naik dari tanah. Di bawah matahari terbenam, mereka melolong, seolah-olah mengungkapkan kebencian mereka yang tak ada habisnya. Li Qingshan juga kaget dengan pemandangan ini. Kata-kata yang ingin dia kritik pada Qian Rongxi ada di ujung lidahnya, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Segala sesuatu yang terjadi di hadapannya sebagian merupakan tanggung jawabnya. Tentu saja, dia bisa membela diri dengan mengatakan bahwa pembunuh iblislah yang menghasut semua ini, bahwa perang antara manusia dan iblis tidak dapat dihindari, dan bahwa dia hanyalah pion. Namun, di depan pemandangan di depannya, semua alasan menjadi tidak berguna.
Sekalipun dia hanya bertanggung jawab atas 1 dari 10.000, itu tetap saja seberat gunung. Mengabaikan pikiran Li Qingshan, langkah kaki Qianrongzi ringan, dan dia menaklukkan zombie satu persatu. N kecil menarik lengan baju Li Qingshan, dan menunjukkan ekspresi khawatir. Li Qingshan menepuk kepalanya, dan diam-diam pergi mengumpulkan mayat-mayat itu. Setan mirip rakun berjalan melewati gang, terus-menerus mengubah arah. Itu menghindari ledakan api. Beberapa bola api terbang di atas kota, menerangi langit malam. Itu adalah beberapa murid gerbang awan api, mengenakan jubah merah, mengejarnya, melepaskan bola api yang menyalakan api. Asap mengepul dari kota, dan api menyebar. Kebisingan dan ratapan membubung ke langit seperti sinyal asap. Li Qingshan melihat ke bawah dari langit, dan dia terkejut. Dari sudut pandangnya, sepertinya beberapa penggarap sedang membakar kota. Sebelum dia dapat menyelesaikan misi pertama, dia menerima misi kedua. Ada jejak setan di kota, dan dia harus melenyapkannya. Namun sesampainya di sana, dia hanya melihat pemandangan ini. Seseorang sampai di sini lebih dulu. Itu gerbang awan api, kata Qianrongzi. Apa yang mereka lakukan? Membersihkan iblis? Tentu saja. Tidak apa-apa. Ketika mereka berhasil, kita akan membunuh mereka juga, dan kita bahkan akan mendapatkan beberapa ratus kantong harta karun. Jangan lihat aku seperti itu. Sekalipun mereka mempunyai kesempatan, mereka tidak akan meremehkan kita. Ratusan aliran pemikiran kehilangan begitu banyak murid, dan mereka tidak mati begitu saja di mulut iblis. Petik 2. Ancaman ras iblis tidak mempersatukan manusia. Sebaliknya, hal itu justru melanggar tatanan awal sehingga menyebabkan konflik semakin intens. Meskipun mereka tidak memiliki sihir batu pembantaian, membunuh satu sama lain sudah menjadi hal yang biasa. Untuk bisa mendapatkan beberapa ratus kantong harta karun tanpa bahaya apapun, tidak ada yang keberatan. Lagi pula, di dunia yang kacau ini, tidak ada seorang pun yang mau menyelidikinya. Sebelum Qianrongzi menyelesaikan kata-katanya, Li Qingshan terbang ke bawah. Oh tidak, kakak senior, dia lolos. Iblis mirip rakun itu sangat gesit. Ia berbelok di tikungan dan menghilang. Murid-murid gerbang awan api mengikutinya, dan ketika mereka melihat lubang kecil di dinding, mau tak mau mereka merasa sedih. Itu adalah inti binatang. Saat ini, Li Qingshan turun dari atas. Para murid sekte awan api segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Li Qingshan melambaikan tangannya dan menyulap beberapa naga air, menerjang ke arah api dan memadamkan api yang menyebar. Wajah murid-murid gerbang awan api langsung berubah. Orang ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka hadapi. Aku ingin tahu kakak laki-laki mana yang telah tiba. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Pemimpin kelompok itu adalah murid realem pemurnian Ki lapisan ke-8. Dia mengumpulkan keberaniannya dan pergi menyambut Li Qingshan. Melihat Li Qingshan muncul di depan umum, sepertinya dia tidak akan segera membunuh mereka. Apakah kalian menangkap setan itu? Tanya Li Qingshan sambil berdiri di atap. Tidak, atau aku akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Lalu, tahukah kamu berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Li Qingshan menatap kota di kejauhan. Masih ada gumpalan asap hijau yang membubung ke langit. Dengan pendengarannya yang luar biasa, ia dapat dengan jelas mendengar banyaknya isak tangis dan erangan yang berterbangan ke langit malam seperti tangisan dan keluh kesah. Dalam sekejap mata, banyak sekali keluarga yang hancur. Bahkan jika Li Qingshan berhati keras, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap semua ini. Jika kita tidak membunuh iblis ini, lebih banyak orang yang akan mati. Di sisi lain, murid Fire Cloud Gate lebih tegas daripada Li Qingshan. Dia kemudian berpura-pura berbelas kasih dan berkata, kami juga tidak ingin hal ini terjadi. Tapi jika kami tidak hati-hati, kami akan dimanfaatkan oleh iblis itu. Saat manusia dan iblis bertarung, kebanyakan dari mereka tidak bertarung di hutan belantara, melainkan di kota. Setan yang kuat akan membantai kota untuk melampiaskan kemarahan mereka, sementara setan yang lemah akan menggunakan medan yang rumit untuk menyembunyikan dan memperlakukan manusia sebagai makanan. Itu adalah kejadian biasa. Saat mereka bertengkar, mereka akan memprioritaskan nyawanya sendiri. Mengapa mereka peduli dengan kehidupan manusia? Li Qingshan melambaikan tangannya, dan murid-murid gerbang awan api terbang keluar kota seolah-olah mereka telah diampuni. Perlahan-lahan berubah menjadi beberapa percikan cahaya, tapi tiba-tiba padam. Misi lain, kata Qianrongzi sambil berjalan dari tempat percikan api padam. Koleksi mayatnya bertambah beberapa lagi. Li Qingshan menutup telinga terhadapnya. Dia menyilangkan tangannya dan berpikir keras, seperti patung di kegelapan. Ada apa? Setelah 3 tahun mengasingkan diri, kamu berubah dari harimau ganas menjadi kucing pemalu. Qianrongzi tersenyum tipis. Dia berpikir bahwa dia bisa bekerja dengannya lebih sering, tetapi kinerja mengecewakannya. Dia bahkan marah karena mengambil risiko untuk membuatnya marah. N kecil memandang Qianrongzi. Qianrongzi mengangkat tangannya dan mengangkat bahu, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terima kasih, Yang Abadi. Terima kasih, Yang Abadi. Rakyat jelata di kota berkumpul di bawah atap, bersujud, mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan meminta bantuan. Li Qingshan menutup telinga terhadap mereka, dan kerumunan itu segera bubar. Tanpa disadari, malam telah berlalu. Bintang-bintang telah memudar, dan timur bersinar. Di sudut dinding, Qianrongzi, yang sedang memegang tangan N kecil dan menggodanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan. Lambat laun,
Perasaan familiar datang darinya, menyebabkan dia gemetar. Matahari pagi di timur menyepuhnya dengan lapisan sinar kemasan. Ayo pergi, N kecil. Ayo kembali. Li Qingshan membuka matanya. Tidak ada lagi kebingungan di matanya, dan itu berubah menjadi tekad. N kecil melompat dan kembali ke sisinya, memegangi jarinya. Misi, kata Qian Rongxi. Misi yang membosankan, pergi dan lakukan sendiri. Ekspresi Li Qingshan seperti baru bangun tidur, dengan sedikit kemalasan. Meninggalkan Qian Rongxi, dia membawa Little N dan terbang. Mimpi yang berlangsung selama 3 tahun, terbangun saat ini. Qian Rongxi menatapnya menghilang ke cakrawala, dan tiba-tiba tersenyum. Kamu yang seperti ini, masih berguna. Di langit tinggi di mana angin bertiup kencang, N kecil melemparkan pandangan bertanya-tanya. Aku bukan kamu, aku tidak bisa tidak membantu kedua belah pihak, dan aku tidak bisa mengakhiri semuanya. Aku akan pergi dan memikul tanggung jawabku, sebagai manusia, sebagai iblis. Li Qingshan menatap cakrawala emas, dan sudut mulutnya melengkung. Ada sedikit ketajaman dan kenaifan dalam senyumannya. Samar-samar, dia tetaplah seorang ranger muda yang bersemangat tinggi. Saya bukan orang yang sangat pintar, dan saya tidak bisa memikirkan ide bagus apapun. Namun, selama kedua belah pihak terbunuh, perang akan berhenti. Petik 2. Chapter 422. Baiklah, aku akan membantumu. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa bidak catur yang gelisah akan benar-benar memasuki permainan. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa membayangkan perubahan seperti apa yang akan terjadi pada penampilannya. Li Qingshan kembali ke Pulau Kludwisep. Di dalam rumah bambu, dia mengerutkan kening ketika dia mendengar erangan seorang wanita datang dari kamar Liu Chuanfeng. Mungkinkah orang ini menggunakan jimat ilahi ciptaan agung untuk hal semacam ini lagi? Li Qingshan berkata pada N kecil, tunggu di sini. Kemudian, dia dengan cepat melangkah maju dan menendang pintu hingga terbuka. Benar saja, Liu Chuanfeng terjerat dengan seorang wanita telanjang. Wanita itu begitu hidup sehingga bahkan Li Qingshan tidak tahu apakah dia nyata atau tidak. Liu Chuanfeng berbalik dan melihat Li Qingshan. Dia terkejut dan berkata, siapa itu? Qingshan, kamu benar-benar keluar dari pengasingan. Dia sudah mencapai yayasan pendirian, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi putus asa di wajahnya. Pakaiannya acak-acakan, menyebabkan Li Qingshan mengerutkan kening. Apa sih yang kamu lakukan? Li Qingshan berteriak dengan dingin. Dalam hidup, kita harus bersenang-senang. Lepaskan aku tuanmu. Sebelum Liu Chuanfeng selesai berbicara, Li Qingshan berjalan ke depan, meraih bahu Liu Chuanfeng, dan mengangkatnya. Kuasai pantatku. Aku telah menyia-nyiakan upayaku untuk membantumu mencapai yayasan pendirian, dan kamu menyia-nyiakan kekuatan keinginan untuk melakukan hal-hal tercela seperti itu. Liu Chuanfeng merasa bahunya akan terbelah. Dia tidak berani berlagak lagi dan buru-buru berkata, dia orang sungguhan. Dia datang dari gedung. Dia tidak diciptakan oleh kekuatan keinginan. Li Qingshan menatap wanita itu lagi dan melihat wajahnya penuh keterkejutan. Dia belum pernah melihat praktisi Qi, menindas, seorang penggarap yayasan seperti ini. Dia mengusir wanita itu. Li Qingshan dan Liu Chuanfeng duduk. Kapan kamu mencapai yayasan pendirian? Lebih dari 2 tahun. Bagaimana sekolah novel? Qingshan, sekolah novel telah selesai. Saat ini, setan dan setan mengamuk dan bandit mengamuk. Semua orang panik. Siapa yang masih berminat membaca cerita-cerita itu? Mengapa mereka mau mengambil risiko untuk membunuh iblis? Siapa yang tahu kapan mereka akan dibunuh? Qingshan, tolong ampuni aku. Petik 2. Apakah semua kerja kerasnya sia-sia? Jika sebelum hari ini, Li Qingshan pasti akan menghela nafas dengan emosi. Tapi sekarang, dia meraih kerah Liu Chuanfeng dan mengangkatnya. Kamu masih harus menulis untukku. Saat ini, aku membutuhkan ceritamu untuk menginspirasi orang. Bagus. Liu Chuanfeng selalu sedikit takut pada murid ini. Itu telah melampaui kultivasi itu sendiri. Ketika Li Qingshan memelototinya, dia merasa bersalah dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Selama kamu mengerti, Li Qingshan meninggalkan Liu Chuanfeng. Sebelum dia keluar dari pintu, dia berbalik dan berkata, akan selalu ada titik balik. Pelatihan Qi lapisan ke-10. Qingshan, kecepatan kultivasimu benar-benar mengejutkan. Sore harinya, Hua Sengzan bergegas kembali ke Pulau Kludwisep. Saat dia melihat Li Qingshan, matanya bersinar. Li Qingshan telah menembus lapisan ke-9 pelatihan Qi. Seharusnya itu yang paling memakan waktu, tapi dia mampu menerobos dalam 3 tahun, yang membuat orang memandangnya dari sudut pandang berbeda. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil membangun fondasinya dan menjadi sekutu yang kuat. Aku nyaris tidak bisa bertahan. Kamu juga sudah berubah. Sepertinya aku telah melewatkan banyak hal dalam 3 tahun ini. Li Qingshan memandang Hua Sengzan dari atas ke bawah. Ia melihat wajah tampannya menjadi lebih dewasa dan berpengalaman. Anda telah melihat semua yang perlu Anda lihat. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Ekspresi Hua Sengzan menjadi gelap. Saya akan melakukan bagian saya untuk 100 aliran pemikiran, jawab Li Qingshan tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Kami akan merayakannya untukmu hari ini. Saat aku menelepon Ti, yang lain tidak akan bebas. Meskipun kami menelepon mereka, Anda mungkin tidak ingin melihatnya. Kami bertiga akan merayakannya untukmu. Kami tidak akan lambat, kan? Petik 2.
3 orang kultivator Foundation Building merayakan seorang praktisi Qi dapat dianggap sebagai perlakuan yang sangat langka dan murah hati. Jika mereka tidak menghargai persahabatan dan kebenaran, mereka tidak akan melakukan ini. Namun, Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak perlu. Apakah menurutmu jumlah orangnya terlalu sedikit? Saya ingin merayakannya bersama Anda setelah saya membangun fondasi saya. Li Qingshan tersenyum. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, dia bisa mengatasi rintangan terakhir. Bangun fondasimu. Hua Sengshan mengangkat alisnya. Dia menganggap dirinya jenius, tetapi untuk membangun fondasinya, dia telah menghabiskan banyak usaha. Dia tidak berani membicarakannya dengan mudah. Liu Chuanfeng, yang berada di samping, juga mengangkat kepalanya karena terkejut. Muridnya ini sangat berani bicara besar. Kamu ingin mengikuti meditasi pintu tertutup selama 3 tahun lagi. Hua Sengshan berkata ragu-ragu. Dia mengira Li Qingshan ingin mundur karena dia melihat situasi berbahaya yang ada. Pemikiran seperti ini tidak jarang terjadi. Oleh karena itu, ratusan aliran pemikiran memiliki kontrol ketat terhadap murid-murid mereka yang mengasingkan diri. Namun, dia juga merasa Li Qingshan bukanlah orang seperti itu. Kali ini, tidak akan memakan waktu lama. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saat ini, Han Ti turun dari langit. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memasukkan surat ke tangan Li Qingshan. Li Qingshan membuka surat itu dengan tatapan bingung. Hanya ada 9 kata di dalamnya, bajingan, balas aku. Kamu sudah memberitahunya. Li Qingshan tersenyum pahit. Dia membaca 9 kata itu beberapa kali, dan hatinya menghangat. Wajahnya tiba-tiba menjadi jelas, seolah dia sedang mengumpat di telinganya. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuanku, kata Han Ti. Meski mereka sama sekali tidak terlihat seperti saudara kandung, dan sekilas terlihat agak jauh, hubungan kekerabatan lebih kental dari air. Itu tidak dapat dipotong. Saya sering melupakan hal ini. Li Qingshan memasukkan surat itu ke dalam sakunya. Apakah kamu ingin membalas? Tentu saja. Li Qingshan tersenyum. Dia tidak lagi bingung, dan segala macam pikiran untuk melarikan diri tersapu. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang pria. Han Ti menyerahkan slip giok kepada Li Qingshan. Apa ini? Coba lihat dan kamu akan tahu. Li Qingshan membuka slip giok dan terdiam sesaat. Slip giok mencatat teknik budidaya, seni lautan tanpa batas. Kamu bilang kamu menginginkan teknik budidaya yang bisa sepenuhnya mengaktifkan Ocean Wielding, dan Arts of the Boundless Ocean ini ditemukan oleh Paman. Meski paruh pertama hilang, dia meminta Paman untuk mengisi sisanya, jadi tidak akan mempengaruhi. Kamu terlalu banyak, ini adalah teknik budidaya yang paling cocok untuk Anda. Dia menyuruhku untuk memberikannya kepadamu setelah kamu keluar dari pengasingan. Ini sebuah kejutan. Petik 2. Li Qingshan mengusap hidungnya yang sakit. Dia hampir lupa dia mengatakan hal seperti itu padanya, namun dia masih mengingatnya. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak, itu tidak mungkin. Ini adalah kasih sayang yang mendalam yang tidak dapat terputus. Bahkan jika dia tidak mengetahui berbagai rahasianya, bagaimana mungkin rasa sayangnya itu palsu? Li Qingshan melambaikan slip giok di tangannya dan berkata, jika saya tidak menjawab, Anda tidak berencana memberi saya slip giok ini, bukan? Han Ti terdiam lama, lalu berkata, bagaimanapun juga, aku kakaknya. Meskipun setiap kultivator memiliki pemikiran dan pilihannya sendiri dalam hal hubungan, orang yang tidak berperasaan tidak layak atas pemikirannya. Li Qingshan kembali ke kamarnya dan menulis balasan dalam beberapa pukulan. Dia memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada Han Ti. Dia menulis begitu banyak surat, dan kamu hanya membalas dengan beberapa kata. Hua Sengshan tertawa. Dia tahu kalau aku sebenarnya benci menulis. Li Qingshan tidak lagi memiliki belenggu di hatinya. Chapter 423. Episode Dilangkau. Chapter 424. Kota Komando Rui, tanah milik sang jenderal besar. Alis Han Qiongzi agak berkerut. Pria itu sebenarnya tidak langsung membalasnya setelah keluar dari pengasingan. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Sepupu, apakah kamu memikirkan priamu itu lagi? Seorang gadis mungil berusia sekitar 14 atau 15 tahun dengan rambut disisir menjadi sanggul berdiri di atas pohon ek besar yang menaungi matahari dan terkikik. Mei Mei, turun ke sini. Han Qiongzi mengangkat alisnya. Sepupu, orang-orang berubah-ubah. Mungkin dia sudah jatuh cinta dengan orang lain. Han Mei Mei melompat turun dan mendarat di punggung Han Qiongzi. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan berbicara seperti orang yang lebih tua. Jangan bicara omong kosong. Dia selalu sedikit misterius. Mungkin sesuatu telah terjadi padanya. Nona Qiongzi, ada surat. Seorang penjaga secara pribadi telah mengirimkan surat. Han Qiongzi bersukacita di dalam hati. Tiba-tiba, dia merasa Han Mei Mei membebani punggungnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Tiba-tiba, suasananya mereda lagi. Han Mei Mei terbang dan menerima surat itu. Dia terkikik. Kejar aku. Mengembalikannya, Han Qiongzi panik. Dia menerjang ke depan sekuat yang dia bisa, tapi gagal. Han Mei Mei berbalik dan mendarat dengan anggun di atap. Saya tidak bisa menangkapnya. Budidaya Han Mei Mei juga berada di lapisan ke-10. Kultivasinya sangat dalam, dan reaksinya bahkan lebih cepat daripada reaksi Han Qiongzi. Seperti monyet yang gesit, dia melesat melintasi taman sambil merobek surat itu. Apa, itu hanya 2 kata, dan tulisannya jelek sekali.
Hati Han Qiongzi tenggelam. Dia berteriak, berikan padaku, atau aku akan memberitahu paman. Ya ampun, dia benar-benar marah. Jika kamu tidak dapat menangkapnya, kamu akan memberitahu ayahku. Sungguh tidak tahu malu. Han Meimei melompati atap dan menghilang. Surat itu melayang di udara dan mendarat di tangan Han Qiongzi. Benar saja, hanya ada dua kata yang tertulis di sana. Itu bengkok dan bertinta, tunggu aku. Apa ini seharusnya? Han Qiongzi mengerutkan bibirnya, tetapi matanya dipenuhi senyuman. Dia menempelkan surat itu ke dadanya. Semuanya, datang dan lihatlah. Online, sepupu sedang memikirkan seorang pria. Han Meimei muncul entah dari mana. Dia memegang gong tembaga di tangannya, membenturkannya dengan keras sambil berteriak sekuat tenaga. Han Qiongzi menghela nafas. Karena budidaya mereka serupa, mereka diatur untuk berkultivasi bersama. Akan aneh jika mereka bisa berkultivasi dengan damai seperti ini. Namun, aku tidak akan menunggumu. Apa menurutmu aku pantas menunggumu hanya karena aku seorang wanita? Seharusnya kamu yang menungguku. Setelah saya mencapai yayasan pendirian, saya akan kembali ke prefektur Clear River. Meski berbahaya di sana, keluarga dan kekasihnya ada di sana. Li Qingshan tidak mengasingkan diri lagi. Sebaliknya, dia tiba di luar 100 aliran pemikiran, di tepi danau ular naga, di dalam semak alang-alang yang terpencil. Dia menatap danau ular naga yang tak terbatas. Mendengarkan ombak yang bergelombang. Meski tidak bisa mencapai tepi laut, mereka masih bisa merasakan lautan yang tak berbatas. Dia telah membaca paruh pertama seni lautan tanpa batas berkali-kali dan mendapatkan teknik selanjutnya. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia segera mulai berkultivasi. Sepotong ki sejati air Gui diubah menjadi ki sejati tanpa batas. Meskipun itu juga air, entah berapa kali lebih bergejolak. Itu seperti perbedaan antara aliran gunung dan ombak lautan. Mempraktikkan seni lautan tanpa batas memiliki persyaratan bakat elemen air yang sangat tinggi, tetapi hal itu tidak menimbulkan kesulitan bagi Li Qingshan. Setelah mencapai lapisan ketiga penyuruh, dia tampaknya memiliki garis keturunan penyuruh. Bakatnya dalam elemen air telah melampaui standar A atas ketika dia menguji 5 elemen beberapa waktu yang lalu. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang sempurna untuk mempraktikkan seni lautan tanpa batas. 10 hari berlalu, Li Qingshan mengubah bagian terakhir ki sejati air Gui di tubuhnya menjadi ki sejati tanpa batas. Seperti namanya, rasanya sungguh tak terbatas. Dia akhirnya melihat sekilas pintu gerbang menuju yayasan pendirian. Pikirannya bebas dari belenggu, dan ki sejatinya terisi penuh. Pada akhirnya, dia mengeluarkan 10 pil roh sejati dan menyusunnya di hadapannya. Semua sungai kembali ke laut. Li Qingshan berseru ke dalam. 8 meridian luar biasa dan 12 meridian utamanya bagaikan sungai, penuh dengan energi sejati. Tiba-tiba, mereka mulai mengalir mundur ke lautan energinya, menyebabkan gelombang besar muncul di lautan energinya, membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa mengendalikannya. Ki sejati tanpa batas yang dikembangkan oleh seni lautan tanpa batas sangatlah kuat, namun pada saat seperti ini, justru menjadi ujian terbesar bagi seorang kultivator. Jika dia tidak bisa mengendalikan gelombang ki yang sebenarnya, maka ki tersebut akan menerobos dantian dan menghancurkan kultivator tersebut. Penyuruh menekan lautan. Inti daemon penyuruh bersinar terang, langsung menekan lautan ki yang ganas hingga tidak bisa bergejolak. Setelah itu, Li Qingshan mulai menelan pil roh sejati yang pertama. Begitu pil roh sejati mencapai perutnya, pil itu melebur menjadi sebuah kehadiran yang menakjubkan. Rasanya seperti setetes air suci yang jatuh ke dalam lautan ki miliknya, lalu segera mencemarinya, menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Ki yang sebenarnya menjadi kental dan kental. Jika dia adalah seorang kultivator seperti Hua Sengzan atau Han Tiyi yang bertahan di lapisan ke-10 untuk waktu yang sangat lama, 1 pil roh sejati saja sudah cukup. Namun, waktu kultivasi Li Qingshan pada akhirnya masih terlalu singkat. Akumulasi dan fondasinya tidak mencukupi, dan ki sejati tanpa batas terlalu kuat. Segera setelah efek pil roh sejati dilepaskan, efeknya mulai encer. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Dia segera menelan pil roh sejati kedua untuk memastikan efeknya berkelanjutan. Karena metode normal tidak ada gunanya, dia akan menggunakan metode paling brutal untuk menerobos rintangan ini. Begitu saja, dia menelan 9 pil roh sejati berturut-turut. Tidak ada satupun untaian ki sejati yang mengalir melalui lautan ki-nya lagi, karena semua ki sejati telah membeku seperti air. Lautan ki miliknya telah menjadi lautan es. Sudut bibir Li Qingshan sedikit melengkung, dan dia menyimpan pil roh sejati yang terakhir. Waktunya telah tiba. Retakan muncul di lautan es sebelum pecah dengan keras. Aura yang bahkan lebih murni dan jernih mengalir ke udara. Mengabaikan keberadaan meridiannya, hal itu langsung masuk ke dalam pikiran Li Qingshan. Saat itu juga, langit menjadi cerah, dan pikirannya jernih. Li Qingshan memahami bahwa dia akhirnya membuka lautan kesadarannya, yang juga dikenal sebagai Istana Ungu atau bidang spiritual. Mulai sekarang, dia dapat menggunakan akal sehatnya dan memanipulasi ki spiritual langit dan bumi seperti manusia. Namun, perasaan ini sudah tidak asing lagi bagi Li Qingshan. Biasanya, kesengsaraan surgawi akan turun pada saat ini. Hembusan angin kencang bertiup, menekan alang-alang dan menyebabkan air melonjak tanpa henti. Li Qingshan melihat sekeliling, tetapi seperti yang diharapkan, tidak ada kesengsaraan surgawi kedua yang turun. Meskipun dia bisa menipu manusia dan setan, dia tidak bisa menipu surga.
Kesengsaraan surgawi tidak akan lebih atau kurang, dan mereka akan memperlakukan semua orang secara setara. Karena Li Qingshan telah menerimanya, ia tidak akan turun. Sejak perang antara manusia dan Daemon dimulai, para pemimpin sekolah dari 100 aliran pemikiran telah mengadakan pertemuan rutin. Penanggung jawabnya bukan lagi Liu Changqing, tetapi Wei Yangsheng, yang juga telah mencapai yayasan pendirian. Liu Changqing tidak tewas dalam pertempuran. Sebaliknya, dia fokus menjalankan tugasnya sebagai prefek. Banyak wajah baru bermunculan di kalangan pimpinan sekolah. Dalam 3 tahun terakhir, banyak murid utama telah mengambil langkah paling penting dalam hidup mereka, mencapai pendirian yayasan. Mencapai pendirian yayasan itu sulit, tetapi semua orang yang bisa menjadi murid utama adalah orang-orang berbakat. Selama mereka tidak memiliki terlalu banyak belenggu mental dan bersedia meluangkan cukup waktu, mereka selalu bisa melewatinya. Pemimpin aliran legalisme dan Han menjadi Hua Sengshan dan Han Tiyi, sementara Wang Pusi dan Han Anjun fokus pada urusan pengawal Hawkwolf dan militer. Kepala sekolah Liu, saya mendengar bahwa Qingshan telah keluar dari kultivasi terpencil. Mengapa dia tidak ikut bersamamu? Wei Yangsheng bertanya dengan cemberut sebelum pertemuan. Murid sekolah dasar juga akan mendengarkan pertemuan para pemimpin sekolah. Di belakang Wei Yangsheng duduk Chu Tian. Qingshan bilang dia ingin menerobos ke yayasan pendirian, sebelum Liu Chuanfeng selesai, Chu Tian mencibir, jangan bilang dia bersembunyi lagi. Murid pratama tidak mempunyai hak untuk berbicara sendiri. Namun, Chu Tian telah mencapai lapisan ke-10, ranah tertinggi dari praktisi Qi. Terlebih lagi, dalam 3 tahun terakhir, dia telah membuat dirinya terkenal dengan kekuatan telapak 5 elemen. Dia telah membunuh banyak Dasmon. Bahkan jika dia bertemu dengan Jenderal Daemon biasa, dia bisa mundur dengan tenang. Dia pasti akan menjadi penggarap yayasan pendirian yang kuat di masa depan. Mereka juga tahu dia berpikiran sempit, jadi tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Selain itu, kata-kata Chu Tian juga sejalan dengan pemikiran banyak orang. Siapa yang tidak tahu bahwa praktisi Qi tidak lagi aman di era ini? Namun, siapa yang tidak pernah melewati lingkungan seperti itu? Mengapa Anda bisa berkultivasi terpencil dengan damai, sementara yang lain harus berjuang sampai mati? Menembus lapisan ke-9 dan ke-10 dalam 3 tahun. Apakah itu dianggap melarikan diri? Liu Chuanfeng berdebat dengan wajah memerah. Chu Tian, diamlah. Wei Yangsheng menghentikan Chu Tian, lalu bertanya, Ketua Sekolah Liu, belum lama ini King San baru mencapai praktisi Qi lapisan ke-10, bukan? Dia harus terus mempersiapkan pendirian yayasan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jangan bilang ini 3-5 tahun lagi. Bisakah Anda meyakinkan dia bahwa kultivasi tidak harus selalu dalam pengasingan? Saat ini, ratusan aliran pemikiran sedang membutuhkan tenaga. Jika dia melakukan ini, itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik. Murid biasa akan keberatan. Petik 2. Sepasang bebek Mandarin yang melarikan diri, kata seorang pria parubaya berwajah tegap dan pakaian sutra dengan nada aneh dari sudut. Murid biasa bukanlah satu-satunya yang keberatan. Kepala sekolah aneka ragam, Gou Dai, juga keberatan. School of Miscellany sama dengan sekolah novel. Mereka berdua berada di hierarki terbawah dan tidak pandai bertarung. Dalam kekacauan perang, jumlah murid yang sudah sedikit telah kehilangan lebih banyak lagi. Dan murid utama yang sangat dia harapkan telah mati di tangan Dasmon tahun lalu. Sekarang, dia harus berdiri berdampingan dengan sekelompok junior, yang membuatnya merasa tidak enak. Mendengar perkataan Li Qingshan membuatnya marah. Jika muridnya juga mengasingkan diri, bagaimana dia bisa mati? Han Qiongzi telah pergi dan Li Qingshan mengasingkan diri. Oleh karena itu, ratusan aliran pemikiran mendapat julukan yang meremehkan, bebek Mandarin yang melarikan diri. Senior, tolong jangan menghina keluargaku. Han Tiyi mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Semua murid dari 100 aliran pemikiran seperti ini. Pimpinan sekolah Han, kamu bisa membunuh mereka semua. Kemarahan Gou Dai belum hilang, tapi suaranya semakin melunak. Qingshan punya rencananya sendiri. Jika ratusan aliran pemikiran bisa memiliki satu lagi penggarap yayasan pendirian, bukankah itu jauh lebih baik daripada praktisi Qi lapisan ke-10? Mari kita terus mendiskusikan strategi kita selanjutnya. Hua Sengshan berdiri dan mencoba menengahi. Saya kira tidak demikian. Mengapa kita tidak menghitung siapa yang membunuh lebih banyak Daemon? Chu Tian merasa sangat kesal saat mendengar ini. Murid utama lainnya juga tidak yakin. Mereka telah berada di 100 aliran pemikiran lebih lama daripada Li Qingshan. Mengapa dia diperlakukan berbeda? Hua Sengshan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan aura besar mengalir dari jauh. Itu adalah seorang penggarap yayasan pendirian. Ruangan menjadi sunyi. Apakah salah satu kepala keluarga asli telah kembali? Tapi aura ini sepertinya bukan milik mereka. Itu datang begitu cepat. Selagi dia berpikir, aura turun dari langit dan pintu tiba-tiba terbuka. Li Qingshan melangkah masuk dan melihat sekeliling. Dia sampai di sudut dan duduk di belakang Liu Chuanfeng. Chapter 425. Semua orang tercengang. Liu Chuanfeng memutar tubuhnya dan memandangnya. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi terhenti. Mata Hua Sengshan bersinar terang. Dia benar-benar berhasil. Sejak mereka pertama kali bertemu hingga sekarang, sudah kurang dari 10 tahun. Dia telah berubah dari anggota Jianghu yang tidak punya uang menjadi seorang penggarap yayasan yang menguasai seluruh wilayah. Terlebih lagi, dalam situasi itulah dia tidak memiliki klan yang mendukungnya.
Inilah yang disebut kebenaran dunia. Gu Yanying telah secara khusus menginstruksikannya. Dari kelihatannya sekarang, dia benar-benar memperhatikan bakat. Pemimpin sekolah miscelani, Gou Dai, membelalakkan matanya. Dia terdiam. Ini karena aura yang dikeluarkan Li Qingshan samar-samar lebih kuat dari aura miliknya. Sepertinya dia baru saja mencapai yayasan pendirian sama sekali. Hal ini jelas disebabkan oleh efek dari seni lautan tanpa batas, namun yang lebih penting, hal ini disebabkan oleh bakat luar biasa Li Qingshan dalam mengolah lapisan ketiga penyuruh. Setelah mencapai yayasan pendirian, kekuatan aura seorang kultivator tidak lagi bergantung pada kekuatan energi spiritualnya sendiri. Lebih penting lagi, ini berfokus pada hubungan mereka dengan ki spiritual dunia. Li Qingshan berlutut di sana dengan santai, tapi auranya seperti ombak lautan, melonjak tanpa henti. Dia beresonansi dengan dunia dan menyatu dengan alam. Para penggarap yayasan pendirian baru lainnya yang hadir merasakan sedikit penindasan di depannya. Untuk apa kalian semua menatapku? Jika ada yang ingin kalian katakan, lanjutkan. Aku juga ingin mendengarnya. Li Qingshan tersenyum. Dia tidak begitu gembira seperti kultivator biasa setelah mencapai yayasan pendirian. Dia sudah merasakan kekuatan luar biasa ini ketika dia berubah menjadi Jenderal Daemon. Dia datang kali ini hanya untuk memahami situasinya sehingga dia bisa memutuskan kemana dia harus pergi selanjutnya. Qingshan, kamu benar-benar melakukannya. Liu Chuanfeng menerjang dan meraih bahu Li Qingshan. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, bahkan tampak lebih bahagia daripada Li Qingshan. Qingshan, ini luar biasa. Cara ini, baiklah kami memiliki penggarap yayasan pendirian lainnya. Wei Yangsheng berkata sambil tersenyum. Di belakangnya ada Chu Tian. Di belakangnya, Chu Tian mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Dalam hal kecepatan kultivasi, dia sebenarnya kalah dari orang udik. Namun betapapun sombongnya temperamennya, dia masih belum memahami perbedaan antara foundation building dan aura refining, jadi dia tidak berani memprovokasi dia lagi dengan santai. Para leluhur lainnya juga datang untuk memberi selamat padanya. Wajah bulat Gou Dai juga dipenuhi dengan senyuman, dan dia dengan hangat berbicara tentang masa lalu setelah mereka berpisah. Hanya kepala sekolah Buddha, pencerahan pikiran, yang mengerutkan alisnya. Dia duduk diam. Dia baru saja mencopot N kecil dari posisi pertama agama Buddha, dan keduanya memiliki hubungan dekat. Semua orang di 100 aliran pemikiran mengetahuinya. Dia takut dia telah sangat menyinggung perasaan orang ini. Pencerahan pikiran, saudara magang senior, kamu juga telah keluar, kata Li Qingshan. Selamat, saudara bela diri junior, atas keberhasilan mendirikan yayasan Anda. Pencerahan pikiran menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkus sebagai balasannya. Mulai hari ini dan seterusnya, N kecil tidak lagi menjadi anggota sekolah Buddha. Dia akan terus mengikuti saya dan tidak lagi menerima pil obat dari sekolah Buddha. Saya yakin pasti akan ada balasan atas perseteruan darah Master Satu Pikiran. Saya turut berbela sungkawa, saudara senior. Li Qingshan telah mendengar tentang guru satu pikiran dari Little N. N kecil tidak berkata apa-apa, tapi Li Qingshan sudah mengambil keputusan. Di masa lalu, N kecil telah menerima banyak perhatian dari Master Satu Pikiran, sehingga semua pil yang dia terima berakhir di mulutnya. Li Qingshan tidak terlalu sedih dengan kematian guru satu pikiran, tapi dia harus menjelaskan dengan jelas kebaikan yang telah dia tunjukkan sehingga dia memiliki hati nurani yang bersih. Amitabha, pencerahan pikiran melantunkan dan menundukkan kepalanya tanpa suara. Meninggalkan ratusan aliran pemikiran tidak pernah mudah. Hanya dengan kultivasi Li Qingshan saat ini dia memiliki hak untuk mengatakan hal seperti itu. Pimpinan sekolah lainnya juga tidak keberatan. Dan, N kecil telah diterima sebagai murid Master Annihilum Light Chan dari Biara Chan Devanaga. Statusnya jauh melampaui status murid aliran Buddha. Tatapan Li Qingshan tertuju pada kursi kosong. Itu awalnya adalah kedudukan pemimpin sekolah dari Fakultas Kedokteran, serta murid utama dari Fakultas Kedokteran. Keduanya kosong. Hua Sengzan berkata, Rusin juga berhasil dalam pendirian yayasan. Dia saat ini adalah pemimpin Fakultas Kedokteran, tapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya merawat orang sakit dan terluka, jadi dia biasanya tidak menghadiri pertemuan ini. Li Qingshan mengangguk. Kakak senior Wei, bisakah kamu menjelaskan situasi saat ini kepadaku? Hari semakin larut, dan rapat pun bubar. Berita keberhasilan Li Qingshan dalam pendirian yayasan menyebabkan keributan di 100 aliran pemikiran. Namun, dia secara pribadi menolak jamuan perayaan dan meninggalkan 100 aliran pemikiran bersama Little N, tiba di lembah terpencil. Bulan berkabut, dan rerumputan subur. Mata Li Qingshan berbinar. Dia merasa agak bersemangat, ingin mencobanya. Pendirian yayasan tidak terlalu mengesankan baginya, tetapi hal itu memiliki arti yang sangat penting. Dia menenangkan diri dan menemukan sebuah gua untuk dimasuki. Kemudian dia menggunakan beberapa gulungan formasi untuk menutup lingkungan sekitar. Baru kemudian dia mengeluarkan cincin dari dadanya. Itu adalah cincin Sumeru Soaring Dragon Elder. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan menggenggam cincin Sumeru di tangannya. Barang yang ditinggalkan Oxen untuknya ada di dalam. Apa itu tadi? Harta karun misterius yang sangat kuat. Pil super. Atau mungkin itu hanya lelucon, suatu bentuk kengganan. Mengangkat cincin itu, tangan Li Qingshan dan Little N bersilang. Di bawah tatapan Little N, Li Qingshan perlahan memasangkan cincin di jarinya. Setelah itu, dia menutup matanya dan menyalurkan ki spiritual ke dalamnya.
Cincin itu perlahan bersinar, menerangi gua yang gelap gulita. Hati Li Qingshan melonjak. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Li Qingshan melepaskan akal sehatnya lagi, mengirimkannya jauh ke dalam cincin Sumeru. Namun, itu dihalangi oleh suatu kekuatan, tidak bisa masuk. Di lautan pengetahuan yang tak terbatas, dia melihat seekor naga emas besar bercokol, tidak bergerak. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan oleh Soaring Dragon Elder. Hanya dengan menghapusnya dia bisa benar-benar menjadikan cincin Sumeru miliknya. Li Qingshan tersenyum tipis. Dia akhirnya melihat pintu itu. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah membukanya. Dia segera menggunakan akal sehatnya untuk menyerang naga emas itu. Saat dia menyentuhnya, naga emas itu tiba-tiba terbangun dan mengeluarkan raungan panjang. Seolah-olah badai besar telah terjadi, dan seluruh lautan pengetahuan telah terguncang. Perasaan jiwa yang dilepaskan Li Qingshan pada dasarnya tercabik-cabik dalam sekejap. Dia merasa pusing, dan dunia di sekitarnya berputar. Dia tidak pernah mengira wasiat yang ditinggalkan oleh tetua naga melonjak, yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, memiliki kekuatan seperti itu. Bagi para penggarap yayasan pendirian, lautan pengetahuan bahkan lebih penting daripada lautan Qi. Jika lautan Qi dihancurkan, masih ada peluang untuk membangunnya kembali, tetapi jika lautan pengetahuan dihancurkan, hasil terbaiknya adalah menjadi idiot. Li Qingshan bukannya tidak siap. Dia berteriak dalam hati, penyuruh menekan lautan. Cangkang kura-kura yang tidak berbeda dengan inti daemon muncul di lautan pengetahuannya. Awalnya hanya seukuran sebutir beras, namun berkembang pesat seiring mengumpulkan indera jiwa yang tersebar. Tak lama kemudian, cangkang kura-kura raksasa itu melayang di lautan pengetahuannya, dengan kuat menekan semua kekacauan. Li Qingshan menghela nafas lega, dan pikirannya menjadi jernih. Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan mengirim penyuruh itu meluncur menuju naga emas. Ledakan, gemuruh menggelegar terdengar di kepalanya, membuatnya sakit kepala hebat. Entah berapa lama, gemuruh itu berhenti sekarang. Li Qingshan telah menarik kembali kesadaran jiwanya. Dia melihat penyuruh telah menyusut, dan naga emas juga sedikit meredup. Untungnya, keinginan yang ditinggalkan oleh Soaring Dragon Elder hanya bisa membalas berdasarkan nalurinya dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini memberinya cukup waktu untuk mengatur napas dan juga mengingatkannya bahwa dia harus sangat berhati-hati dalam aspek ini ketika bertarung dengan orang lain di masa depan. Meskipun energi spiritual dan tubuhnya sangat kuat setelah berlatih seni lautan tanpa batas, dia tidak mengalami peningkatan apapun dalam hal indera jiwanya. Dikatakan bahwa metode budidaya mohisme terutama mempraktikkan aspek ini sehingga mereka dapat mengendalikan boneka yang lebih kuat lagi. Namun, mungkin karena melatih 3 kemampuan iblis lembu dan kura-kura, lautan pengetahuan Li Qingshan menjadi sangat kuat segera setelah terbentuk. Itu pulih dengan cepat juga. Ketika penyuruh kembali ke ukuran aslinya, Li Qingshan mendesaknya untuk bertabrakan dengan naga emas lagi. Ledakan. Ada lagi keributan besar. Siklus itu berulang entah berapa kali. Naga emas itu sudah meredup, mengecil menjadi 1/10 dari ukuran aslinya. Namun, seiring dengan pemulihannya yang terus-menerus, penyuruh malah bertambah besar. Li Qingshan mendorong ke depan dengan semburan energi, dan penyuruh itu jatuh. Naga emas itu mengeluarkan raungan lagi, tapi suaranya sangat lemah hingga tampak seperti ratapan di ambang kematian. Ia menggeliat tak terkendali. Ada kilatan cahaya dari cincin Sumeru, dan belenggu yang menghentikan Li Qingshan akhirnya lenyap. Saat dia menghela nafas lega, dia hendak membuka cincin Sumeru dan menemukan apa yang ditinggalkan Oksen untuknya. Seorang pria dengan 2 tanduk di kepalanya muncul entah dari mana, duduk di atas penyuruh dengan punggung menghadap ke arahnya. Li Qingshan hanya melihat sosok itu sekali, tapi sepertinya sosok itu terpatri dalam di benaknya. Itu bahkan lebih tinggi dari gunung. Li Qingshan berseru kegirangan, "Saudara kerbau. Kamu akhirnya sampai di sini." Suara Oksen seperti bel besar, bergema di kesadaran Li Qingshan. Namun, hal itu tidak membuat Li Qingshan merasa tidak nyaman sedikitpun. Jangan bilang selama ini kamu bersembunyi dan memata-mataiku. Li Qingshan tidak ragu bahwa kerbau akan memiliki ketertarikan yang begitu buruk. Dia telah melakukan ini selama lebih dari 1 dekade sebagai seekor lembu. Nak, jangan pikirkan itu. Ini hanya seuntai wasiatku yang aku tinggalkan. Aku tidak bisa diganggu dengan apa yang kamu lakukan. 10 tahunmu sama singkatnya dengan 1 hari bagiku. Petik 2. Lalu kenapa kamu pergi terburu-buru? Mengapa kamu tidak menemaniku selama 1 atau 2 hari? Dengan begitu, saya bisa terus mendengarkan ajaran Anda. Jika aku tidak sengaja dibunuh oleh seseorang, kamu akan menyia-nyiakan hari ini. Petik 2. Li Qingshan mengira Oksen akan berkata, saya punya banyak waktu. Bahkan tanpa Li Qingshan, masih ada Zhang Qingshan dan Wang Qingshan. Namun, Oksen berkata, kalau begitu aku harus menemukanmu di 6 jalan reinkarnasi dan menghabiskan 1 hari lagi. Jangan meragukan diri sendiri. Tidak peduli siapa yang mengatakan bahwa Anda adalah karakter yang tidak penting, anggap saja itu sebagai omong kosong. Petik 2. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku, mengapa kamu memilihku? Li Qingshan merenung. Mungkinkah dia memiliki bakat luar biasa? Atau mungkin dia adalah reinkarnasi dari seorang ahli hebat? Karena aku percaya padamu, meskipun kamu hanyalah anak biasa yang memiliki kebijaksanaan bawaan. Saat ini, sosok Oksen berkedip-kedip, aku pergi. Maju terus, nak. Jangan paksa aku mencarimu di 6 jalan reinkarnasi.
Itu akan memakan banyak waktu. Aku tidak punya banyak waktu. Kuharap ini bukan kali terakhir kita bertemu. Saat dia berbicara, sosok Oxen perlahan menghilang. Jantung Li Qingshan berdetak kencang, lalu berapa banyak waktu yang aku punya? Sekitar 1000 hari. Li Qingshan berkata dengan lega, kalau begitu jangan khawatir dan tunggu. Meski aku hanya anak biasa, aku bukannya tidak berguna. Jika saya tidak dapat mencapai apapun dalam 10.000 tahun, saya akan bunuh diri. Oh iya, di mana barang yang kamu tinggalkan untukku? Bukankah itu sudah ada di hatimu? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.